Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Septia Ayu Pratiwi, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ihsanuddin Salah dengan NIM 202502000128 akan mempresentasikan materi bagian 1. Analisis EDA kuantitatif. Kita di sini mengambil studi kasus yaitu pola transaksi penjualan angka kopi. Bagian yang pertama, fondasi dan metodologi. Latar belakang dan definisi EDA. Latar belakang teoretis. Secara akademis, exploratory data analysis pertama kali diperkenalkan oleh John W. Tukey pada tahun 1977. Tukey menekankan pentingnya mengeksplorasi data secara visual dan deskriptif sebelum merumuskan hipotesis formal atau menerapkan model statistik yang rumit. Kemudian definisi kuantitatifnya. EDA kuantitatif sendiri adalah pendekatan analitis yang menggunakan ringkasan numerik dan representasi grafis untuk memahami struktur variabel numerik, mendeteksi pencilan atau outliers, serta memeriksa korelasi tanpa asumsi ketat terlebih dahulu. Kemudian tujuan utama dari analisis kuantitatif ini adalah yang pertama mengetahui karakteristik data, dan yang kedua adalah mendeteksi outlier dan anomali, dan yang ketiga adalah memeriksa struktur hubungan. Kemudian kita masuk ke dalam materi metode statistik inferensial dalam EDA. Yang poin pertama itu ada estimasi interval. Singkatnya, estimasi interval itu seperti semisal kita ingin tahu berapa rata-rata uang jajan dari seluruh mahasiswa di kampus. Nah, masalahnya itu adalah mahasiswa di kampus itu bisa ribuan. Tidak mungkin kita menanyakan pertanyaan tersebut kepada seluruh mahasiswa. Nah, jadi kita hanya mewawancarai, misal ambil sampel 100 mahasiswa. Nah, dari 100 mahasiswa tersebut, rata-ratanya adalah uang jajannya itu 25.000 per hari. Nah, apakah seluruh mahasiswa itu pasti uang jajannya itu 25.000 per hari? Belum tentu kan? Nah, karena yang kita lihat itu hanya 100 mahasiswa yang sebagai sampel tersebut. Maka statistik membuat interval estimation ini. Semisal karena tadi rata-rata dari sampel tersebut adalah 25.000, kita membuat interval estimasi, yaitu dari sekitar angka 23.000 hingga 27.000. Yang artinya adalah saya tidak yakin rata-ratanya itu sekitar 25.000 pas. Jadi saya membuat rentang rata-rata dari 23.000 hingga 27.000. Kemudian selanjutnya ada pengujian hipotesis. Itu adalah metode untuk menentukan apakah asumsi atau dugaan dapat diterima berdasarkan sampel data yang ada. Hipotesis testing ini sebenarnya cuma membuktikan apakah dugaan kita ini didukung oleh data atau tidak. Semisal contoh, saya mengambil dari studi kasus angka kopi tadi. Semisal pos angka kopi mengatakan bahwa diskon membuat penjualan kita naik. Apakah pasti naik? Itu kan hanya dugaan.
karena tidak ada datanya. Jadi itu hanya opini dari bos angka kafi tersebut. Nah, pernyataan dari bos angka kafi tersebut tidak dapat dipastikan karena tidak ada datanya. Nah, kita tidak bisa langsung percaya juga kan, kita juga perlu data. Lalu kita buat permisalan, semisal 50 mahasiswa minum kopi dan 50 mahasiswa tidak minum kopi. Lalu kita bandingkan hasilnya. Jika berbeda secara signifikan, maka dugaan tadi bisa saja mungkin benar. Kalau tidak beda, berarti dugaan bos angka kafi tersebut itu tidak didukung oleh data. Nah, kita menggunakan konsep di sini H0, yaitu adalah hipotesis 0, anggap saja tidak ada efeknya. Kemudian contohnya adalah diskon tidak meningkatkan penjualan. Kemudian H1 yaitu diskon meningkatkan penjualan. Berarti H1 ini memiliki efek, yaitu meningkatkan penjualan karena diskon tersebut. Nah, data nanti itu menentukan H0 itu ditolak atau H0 gagal ditolak. Contoh dari angka kafi yaitu adalah semisal sebelum diskon itu adalah 38.000 dan sesudah diskon adalah 44.000. Lalu kita uji hasilnya. Kita menggunakan P value itu sama dengan 0,012. Karena di sini P value tidak lebih besar dari 0,05, jadi kita masukkan bahwa 0,012 tidak lebih besar daripada 0,05, maka H0 ini akan ditolak. Jadi kesimpulannya adalah program diskon memberikan pengaruh signifikan terhadap penjualan. Kemudian 3 visualisasi kunci dalam EDA. Yang pertama adalah scatter plot. Grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik menggunakan koordinat titik. Gunanya adalah untuk mendeteksi outlier, korelasi variabel X, biaya promosi, dan variabel H, yaitu penjualan. Kemudian ada key plot, membandingkan kuantil data sampel dengan kuantil distribusi teoritis. Cara membacanya adalah dengan titik mengikuti garis lurus, titik mengikuti garis lurus berarti normal. Jika menjauh dari titik normal, jika menjauh dari garis lurus berarti tidak normal. Kemudian ada ACF plot, menunjukkan korelasi suatu variabel terhadap dirinya sendiri pada selang waktu. Contohnya adalah penjualan mingguan berulang. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Salwa Eka Fira Ramadhani yang akan lanjut menjelaskan dan masuk ke bagian 2 yaitu studi kasus, implementasi praktis analis pola transaksi penjualan menggunakan metode exploratory data analis atau EDA. Di sini kami punya kasus yang tepatnya adalah kasus yang kami ambil adalah analisis pada sebuah kafe bernama Anka Kopi. Kita akan membahas pertama-tama dari kasus sebagai kata. Yang pertama adalah latar belakang analisis. Data transaksi penjualan di Anka Kopi perlu dianalisis agar dapat menemukan pola, tren, dan informasi guna mendukung keputusan bisnis yang tepat sasaran. Data yang digunakan yaitu analisis ini mengeksplorasi variabel kuantitatif terstruktur, meliputi jumlah transaksi, harga produk, jumlah produk terjual, serta total pendapatan harian. Selanjutnya, pada penjualan produk kopi ini terdapat perbandingan distribusi penjualan, diantaranya ada pada kopi A, kopi B, kopi C, juga snack. Yaitu grafik button digunakan dalam EDA untuk melihat perbandingan jumlah penjualan setiap produk. Dari grafik terlihat bahwa kopi A memiliki jumlah penjualan tertinggi yaitu 120 unit, sedangkan snack memiliki penjualan terendah yaitu 40 unit
Hasil ini membantu menentukan produk yang paling diminati menjadi pertimbangan dalam strategi stok serta pemasaran. Metode hasil dan insight bisnis pada analisis kali ini yaitu teknik EDA yang digunakan terdapat 3 teknik, yaitu yang pertama statistik deskriptif yang mengkalkulasikan mean, median, standar deviasi, dan jangkauan sebaran transaksi. Yang kedua, visualisasi data, penggunaan grafik batang, histogram, distribusi, dan box plot, deteksi outlier. Yang ketiga, analisis korelasi, menilai signifikansi hubungan antar variabel kuantitatif. Selanjutnya, hasil analisis dan implikasi. Pada kopi A sebagai produk terlaris membutuhkan prioritas ketersediaan bahan baku stok utama. Kategori snack membutuhkan strategi pemasaran baru seperti promosi harga bundling atau paket hemat bersama kopi. Selanjutnya, memahami pola waktu transaksi sibuk pelanggan demi optimasi alokasi barista. Di sini kami menjelaskan juga dari mana kami mendapatkan data atau yang kami presentasikan ini. Kami dapat dari referensi sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Humaira dengan NIM 202502000123. Di sini saya akan menjelaskan materi 2 yang bagian metode hasil dan juga referensi akademis resmi dari PPT kami. Yang pertama itu teknik EDA yang digunakan. Jadi ada 3 teknik yang digunakan. Yang pertama, statistika deskriptif, mengakurasi mean, median, standar deviasi, dan jangkauan sebaran transaksi. Yang kedua itu visualisasi data, penggunaan grafik batang. Jadi di sini kami menggunakan grafik batang, terus ada histogram distribusi dan box plot deteksi outlier. Yang ketiga, analisis korelasi, menilai signifikan hubungan antara variabel dan juga kuantitatif. Selanjutnya ada hasil analisis dan implikasi. Kopi A, yang pertama itu kopi A sebagai produk terlaris membutuhkan prioritas ketersediaan bahan baku stok utama. Yang kedua, kategori snack. Untuk kategori snack membutuhkan strategi pemasaran baru seperti promosi harga bundling, paket hemat bersama kopi. Jadi itu kalau misalnya mau yang snack itu kami ada promosinya, yaitu beli bundling itu lebih hemat. Yang ketiga, memahami pola waktu transaksi sibuk pelanggan demi optimasi alokasi barista. Jadi kita harus tahu kapan aja pelanggan itu datang lebih banyak. Jadi kita bisa mengatur baristanya untuk lebih banyak dari data EDA tadi. Selanjutnya itu yang terakhir ada referensi akademis dan resmi. Kami ada 4 referensi dari penulis dan tahunnya berbeda. Yang pertama ada TUKJW tahun 1977, buku atau jurnalnya Explore Data Analysis, penerbitnya Addison Wesley. Yang kedua itu Montgomery dan Ranger 2018, buku atau jurnalnya Applied Statistics and Probability for Engineering edisi ke-7, penerbitnya John Wiley dan Sons. Yang ketiga itu ada Blackwell dan Davis tahun 2016, bukunya Introduction to Time Series and Forecasting, buku yang ketiga, penerbitnya Springer. Yang keempat itu ada Cendana, Utami, dan Purnama tahun 2026, punya analisis dan visualisasi pola transaksi penjualan pada angka kopi menggunakan metode EDA. Buku atau jurnalnya Jurnal Dunia Pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.